Shalom kekasih Kristus, kita percaya Tuhan yang kita kenal bukanlah pribadi yang misteri, yaitu pribadi yang sulit diprediksi dan banyak hal-hal yang tidak dapat dimengerti. Para pendengar dengan melekat dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan yang kita sembah bukanlah pribadi yang misteri dan pribadi yang sulit untuk kita mengenalnya, tetapi Dia adalah pribadi yang menawarkan dirinya agar kita menghampiri dan mengenalnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui kesempatan hari yang baik dan indah ini, kami membuka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman inilah kami semakin mengenal Engkau sebagai pribadi yang sangat luar biasa. Karena lewat kebenaran firman inilah kami sangat yakin dan sangat percaya bahwa Tuhan dapat dikenal melalui kebenaran firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami rindu dan kami bawa seluruh hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Lewat firman inilah kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Maka dalam Tuhan bertema sesungguhnya kita dapat mengenal Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yesaya 55 ayat 6. Demikian firman-Nya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kekasih Kristus, percayalah apa yang kita lakukan dan kerjakan dengan sungguh-sungguh tidak ada yang sia-sia. Hal ini dialami oleh Rasul Paulus yang mendapat kabar bahwa jemaat yang ia bina memiliki iman yang kuat. Demikian juga dengan kasih terhadap orang-orang kudus. Hal ini membuatnya, yaitu Paulus, bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya jemaat di Efesus ini diberi hikmat dan wahyu supaya mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Paulus juga berdoa agar mata hati mereka terang dalam memahami kekayaan, kemuliaan yang ditentukan Allah bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, tercatat dalam Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Rasul Paulus menyadari betapa pentingnya setiap orang Kristen memiliki roh hikmat, karena hikmat inilah yang sesungguhnya menuntun kita untuk dapat mengenal Tuhan. Amsal 2 ayat 6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kekasih Kristus, awal mula Tuhan untuk menjadikan diri kita mengenal Tuhan, hendaknya mata hati kita terang. Contoh, dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 18 mencatat, ketika pasukan Raja Aram dengan kuda dan kereta mengepung kota Dotan di mana Elisa berada. Gehasi, abdi dari Nabi Elisa, menjadi takut dan berkata, "Celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Lalu jawab Elisa kepadanya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Kemudian berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kisah ini memberi gambaran bahwa orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar seperti Gehasi akan mudah ketakutan, panik, dan tidak tenang ketika melihat ancaman datang. Sebaliknya, orang yang mengenal Tuhan dengan benar seperti Elisa akan memiliki mata hati yang terang, di mana hidupnya akan tenang, walau menghadapi segunung persoalan dan dalam hidupnya menghadapi segala sesuatu permasalahan. Ia tetap percaya pada penyertaan dan pembelaan Tuhan. Jika kita termasuk golongan orang yang mudah panik dan tidak memiliki mata hati yang terang, maka hidupnya tidak tenang ketika masalah datang. Mari berdoa memohon pada Tuhan agar menerangi mata hati kita supaya kita dapat melihat Tuhan yang jauh lebih besar daripada setiap masalah yang kita hadapi. Setelah mata hati Gehasi dibukakan, ia dapat melihat bahwa Tuhan menyediakan pasukan surga untuk berperang bagi mereka. Ketika mata hati kita dicelikan, kita akan diam tenang dan akan dibawa untuk tidak mudah panik sehingga dapat melihat bagaimana Tuhan berperang ganti kita. Jadi melalui peristiwa yang terjadi pada Gehasi abdi dari Nabi Elisa, sesungguhnya
kita dapat mengenal Tuhan yang dapat menjadikan mata hati kita menjadi terang, sehingga dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh kehidupan secara jasmania. Bila mengenal akan Tuhan dengan benar, maka kita akan mampu melihat ada pagar pelindungan Tuhan bagi hidup kita. Kekasih, bukankah pengenalan akan Tuhan penting dan sudah sepatutnya itu ditumbuh kembangkan dalam setiap pribadi kita yang mengaku diri sebagai umat Tuhan? Pengertian mengenal dalam Alkitab bukan sekedar tahu, tetapi tahu yang berdasarkan fakta, dan mengenal juga diartikan saling kenal dan saling mengerti kedua belah pihak. Bahkan kehidupannya pun menjadi serupa. Rasul Paulus mengungkapkan kerinduan dan keinginannya dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kekasih Kristus, kita dalam mengiring Tuhan bukan sekedar kita tahu akan Tuhan, tetapi hendaknya kita harus tolakan iman dan kerohanian kita lebih dalam lagi, yaitu dengan mengenal Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang kita sembah bukan pribadi yang sulit untuk dikenal dan ditemui, tetapi Tuhan merupakan pribadi yang kita kenal dapat mengenalnya dengan baik. Apakah benar dapat mengenal Tuhan yang kita sembah? Apakah ini kesalahan Tuhan atau kesalahan kita sebagai manusia? Sepertinya manusia sulit mengenal Tuhan. Alkitab menyatakan masalahnya bukan terletak pada Tuhan, tetapi masalahnya terletak pada kita sebagai manusia. Orang tidak mengenal Tuhan karena tidak mempunyai kesadaran akan keberadaan Tuhan. Mengenal Tuhan berarti masuk dalam pengenalan yang disertai dengan rasa haus agar terjadi pemenuhan dan kebutuhan rohani kita yang mendalam akan Tuhan terhadap kehidupan yang kita jalani. Bila itu menjadi kebutuhan rohani dan kebutuhan hidup, maka dorongan untuk mencari akan Tuhan sangat kuat. Dan ini akan disertai untuk datang pada Tuhan dengan penuh rasa hormat. Kesadaran akan mencari dan mengenal Tuhan akan terus muncul dalam hati kita. Dan itu bukan hanya perasaan bahwa ada satu Tuhan, tetapi mempunyai kesadaran penuh bahwa Tuhan adalah pribadi yang layak untuk ditaati dan disembah. Kekasih, memang manusia berdosa tidak secara alamiah untuk mengenal, mentaati, atau menyembah Tuhan, walaupun manusia memiliki suatu kesadaran akan keberadaan Tuhan. Dari permasalahan ini, Rasul Paulus menyampaikan dalam Roma 1 ayat 18-23, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Kekasih, bila kita menyimak pembacaan firman ini, sesungguhnya kita dapat mengenal Tuhan. Dan Rasul Paulus menyingkapkan tentang manusia yang tidak dapat mengenal Tuhan karena kefasikan dan kelaliman manusia. Karena manusia secara sengaja menolak Tuhan dan dilakukan penuh dengan kesadaran untuk tidak mau mengenal Tuhan. Kekasih, sekarang yang harus diingat adalah bahwa Tuhan telah membuka diri untuk dikenal dan tidak ada pintu yang tertutup untuk menghalangi kita dapat mengenal Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menerangkan dan menjelaskan bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kasih,
di mana Dia telah membuka dirinya untuk dikenal oleh kita. Tuhan Yesus, ampuni kami, mungkin selama ini kami mempunyai dan memiliki gambaran betapa sulitnya kami mengenal Engkau. Tetapi setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu melalui renungan ini, sesungguhnya Tuhan sangat mudah untuk dikenal, yang menyebabkan kami tidak dapat mengenal Engkau dengan baik karena kefasikan dan kelaliman kehidupan kami, Tuhan. Bahkan diri kami sendirilah yang menolak untuk mengenal akan Engkau. Seringkali kami menolak Engkau, kami lakukan dengan penuh kesadaran, dengan menunda, karena pikir bahwa hidup yang kami jalani lebih membutuhkan akan hal-hal yang kami harus jalani di dalam dunia ini dibandingkan kebutuhan akan Tuhan. Tuhan, ampuni kami ketika kami telah melakukan ini. Maka dari itu Tuhan, terima kasih sekali kebenaran firman-Mu mengingatkan bahwa kami dapat mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.